Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga, kerabat, para sahabat, dan kita semua umatnya. Semoga kelak di hari pembalasan, di hari perhitungan amal, di hari tidak ada hari lagi, kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, untuk kajian pertama setelah ganti cukup lama, pada malam hari ini kita akan coba membahas ayat-ayat yang mudah-mudahan membuat kita tambah semangat, tambah optimis ya, tentang keutamaan tasbih dan zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab surah 33 ayat 41 dan ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang, pagi dan sore. Ada dua perintah di dalam ayat ini jamaah. Ayat pertama, perintah Allah kepada kita agar kita banyak berzikir. Lafadznya bagaimana Pak Ustadz? Umum ya, jadi semua kalimat thayyibah ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar bisa, astagfirullahal azim bisa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih juga bisa, rabbana dzalamna anfusana ila akhirih juga bisa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin juga bisa, dengan asmaul husna juga bisa, dengan zikir membaca ayat-ayat Al-Qur'an juga bisa. Artinya kalimatnya umum atau populer dengan kalimat thayyibah. Jadi kita di ayat yang pertama diperintah oleh Allah untuk berzikir dengan bermacam-macam kalimat thayyibah sebanyak-banyaknya. Dan di ayat kedua Allah menyuruh kita untuk berzikir kepada Allah khusus dengan membaca tasbih, khusus wasabbihu, berzikirlah dengan bertasbih, subhanallah subhanallah subhanallah, atau ditambah sedikit di belakang, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau seperti tasbihnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Intinya ayat yang kedua Allah menyuruh kita berzikir secara khusus dengan membaca kalimat tasbih. Pertanyaannya, berzikir kayak begini kapan? Kapan? Zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah dulu, baru kemudian kita zikir dengan kalimat tasbih itu kapan? Pada saat situasinya normal. Maksudnya normal? Tidak ada kecemasan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kegalauan, tidak ada ketakutan. Pokoknya normal. Ya, kalau ada kecemasan, ada khawatir, ada takut, ya itu namanya nggak normal. Ya, jadi sekali lagi, zikir dengan kalimat-kalimat thayyibah, kemudian kita susul dengan zikir khusus membaca tasbih adalah pada saat situasi dan kondisinya normal. Kalau kondisinya nggak normal bagaimana? Allah memberikan tuntunan, memberikan bimbingan kepada Musa dan Harun. Ya, diabadikan di dalam Al-Quran surat Toha.
Ya, surah 20 ayat 24 sampai 50. Pendek-pendek ayatnya jemaah. Pendek-pendek. Ya. Jadi kalau situasinya nggak normal, maka mari kita mengambil ibrah nih, ya. Di ayat 24 Allah katakan idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, pergilah kamu kepada Fir'aun. Ajak Fir'aun menyembah aku. Ingatkan Fir'aun agar jangan mengajak manusia menyembah dirinya. Lah kok Musa yang disuruh? Karena memang Allah sudah membuat skenario sejak ya kita nggak tahu. Ya. Musa yang tahu seluk-beluk Fir'aun. Karena sejak lahir, sejak bayi, ya Musa alaihissalam hidup ya di istana, kira-kira pakai bahasa sekarang. Makanya tugasnya yang pertama, kamu sekarang harus balik lagi ke istana, ajak Fir'aun menyembah aku, ingatkan agar jangan mengajak manusia menyembah dirinya. Ya, apa jawab Musa? Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doanya tuh. Ya. Itu doa cemas, doa khawatir, doa takut. Ya, apalagi ketika kita melihat ayat berikutnya. Waj'alli waziram min ahli Haruna akhi ushdud bihi, ya, ila akhirih itu. Ya Allah, kalau saya boleh meminta satu aja, jadikan Harun saudaraku menemani aku. Ya, ini isyarat bahwa Musa itu datang kepada Fir'aun sendirian itu takut. Takut. Kenapa takut? Karena Fir'aun sudah punya kafir namanya, keputusan Fir'aun yang diabadikan dalam Al-Quran. Ya, setelah mendapat bisikan dari para tukang sihir bahwa akan hadir, akan lahir seorang anak laki-laki yang kelak akan menumbangkan kekuasaan kamu. Takut bangetlah Fir'aun. Saking takutnya, maka membuat maklumat kafir, Pak. Kalau pakai bahasanya, kalau mungkin istilah presidensial lah, kepres gitu. Ya, setiap bayi laki-laki dibunuh. Kalau perempuan dibiarkan. Tentu saja kafir ini membuat takut semua keluarga. Bukan hanya ibu yang hamil, bapaknya, suaminya juga takut. Ya Allah, ntar kalau anak saya lahir laki-laki bagaimana? Termasuk keluarganya Nabi Musa. Dia cemas banget. Kalau nanti bayiku laki-laki bagaimana cara menyelamatkannya? Emang harus menjadi sejarah, harus menjadi cerita, namanya pemeran utama begitu kalau dalam bahasa sinetron, ya. Akhirnya bener tuh lahirnya bayi laki-laki Musa. Takut banget tuh. Tapi apa kata Allah? Diperintahkan, diwahyukan ilham karena bukan nabi, ya. Allah mewahyukan, memerintahkan kepada ibunya Musa agar Musa dimasukin ke tabut namanya di situ. Tabut tuh kotak, peti. Ya. Kemudian Allah memerintahkan kepada ibunya Musa, setelah Musa dimasukin kotak, peti, anyutkanlah ya kan ke sungai Nil. Kamu jangan takut, kamu jangan cemas, kamu jangan sedih. Kata Allah, aku yang akan ngejagain. Qadarullah, sekali lagi, emang Nabi Musa akan jadi peran utama. Ya, peti itu ditemukan oleh pasukan Fir'aun yang sedang patroli di sungai Nil. Ya, diamankanlah pakai bahasa sekarang peti.
dan dilaporkan kepada Raja Fir'aun. Begitu dibuka, bayi laki-laki, tidak lain tidak bukan adalah Musa alaihissalam. Ya langsung, apa kata Fir'aun? Habisin. Ya, tapi sekali lagi, di tengah suasana yang begitu mencekam, istrinya Fir'aun yang solehah, ya, dia teriak lantang, ayah sudah begitu banyak membunuh bayi-bayi kecil yang tidak berdosa. Untuk bayi yang satu ini, Mama minta biarkan saja. Ya, Mama yakin kelak dia akan menjadi orang baik, bermanfaat untuk kita, untuk keluarga. Bahkan Mama punya keyakinan betul bahwa kelak Musa akan bermanfaat, berguna untuk bangsa, nusa dan negara. Begitu ya. Ya, Asia meyakinkan Firaun. Dan lulu. Ya akhirnya apa? Ya Firaun dirawat di lingkungan istana pakai bahasa sekarang. Ya, jadi inilah rencana Allah. Ya, rekayasa Allah itu sulit dibaca. Strategi Allah itu hanya Allah yang tahu. Benar kan? Kalau Bapak pelatih bola, saya pelatih bola, Bapak menurunkan formasi ya 5-3-2. Oh, berarti mau bertahan habis tuh. Ya kan? 5-3-2. Berarti mau bertahan pol-polan. Nggak mungkin saya nurunin satu striker, maka saya turunkan paling nggak 2 striker di depan. Kenapa? Pertahannya rapat 5, kalau satu sulit ngedobrak. Jadi sama-sama pelatih bisa saling menganalisa. Jadi kalau dia nurunin ini, saya harus bagaimana? Kalau dia mengganti pemain ini, saya pelatih ini harus bagaimana? Allah mah susah ditebak. Ya, sekarang kita baru tahu. Karena Musa yang kelak akan bertugas untuk menumbangkan tirani, ya, raja yang dolim, yang sadis, yang kejam, ya dia harus hidup di istana. Biar tahu hari Senin Fir'aun ngapain, kemana aja. Hari Selasa ngapain, kemana aja. Ya, makanya begitu dewasa dan ditetapkan menjadi Nabi dan Rasul, tugas yang pertamanya, datang kamu sekarang. Hanya kamu yang tahu bagaimana menjatuhkan Fir'aun. Kira-kira begitu bahasanya ya. Luar biasa kan? Nah, akhirnya Allah menjawab permintaan Musa. Qad utita su'laka ya Musa. Baik Musa, permintaanmu agar Harun menemanimu, aku kabulkan. Akhirnya Musa berangkat ya menemui Fir'aun berdua, kakak adik tuh. Ya. Allah katakan kepada keduanya, idhaba ila fir'auna. Kalau ayat 24 kan idhab, enggak pakai ada alifnya. Di ayat 45 dan seterusnya itu idhaba, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun yang telah melampaui batas. Tujuannya apa? Berdakwah dengan hikmah. Ya. Tapi apa jawaban keduanya? Ya, inna nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatgha. Kalau pakai bahasa kita ngobrol nih, apa kata Harun? Bang, aku takut nih. Ya. Apa jawab Musa? Makanya gua minta sama Allah agar lo nemenin gue. Ya gue juga takut sama. Jadi keduanya tetap rasa takut. Ya. Apa kata Allah? La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian takut. Ya, saya dengar kok obrolan kalian bahwa kalian tetap takut walaupun udah berdua. Tapi aku akan membersamai kalian berdua. Kira-kira gitu mana bebasnya? Ya. Asal kata Allah ya di ayat naik lagi ke atas. Kainu sabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira. Ya, bertasbihlah kamu sebanyak-banyaknya kepadaku dan berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya kepadaku. Kebalik nih Pak. Yang tadi berzikirlah lalu bertasbih. Di ayat ini bertasbih dulu baru berzikir.
Jadi kalau kita menghadapi situasi yang nggak normal, penuh dengan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, maka mari kita belajar dari Musa dan Harun yang dibimbing oleh Allah. Bagaimana berzikir saat menghadapi situasi yang berat. Berat nggak sih 2 tahun kayak begini? Ya, cemas, duduk, nggak berani deket-deketan. Alhamdulillah sekarang masjid-masjid udah gelar karpet. Artinya apa? Kepercayaan diri udah mulai tumbuh. Bener kan? Ya, masih pakai masker tapi duduknya, berdirinya, sholatnya sudah rapat, karpetnya sudah digelar, ya, tanda social distancing udah nggak kelihatan. Mana silang-silangnya udah nggak ada. Betul tidak? Allah mengatakan, kalau kamu menghadapi situasi berat, kamu banyak tasbih, banyak zikir, maka aku akan memberikan kepada kalian berdua 4 perkara. Ya, kita 2 tahun menghadapi situasi yang nggak nyaman juga. Mau pergi kemana-mana takut ibu terbalik. Ya, mau mantu gimana ya, hajatan apa enggak nih? Ntar hajatan tamu pada datang, datang petugas, akhirnya tendanya ditertibkan. Enak bener ya? Ya, jadi kita sama. Bahkan tidak sedikit yang berguguran di era pandemi. Benar kan? Jadi sama situasinya. Nyawanya terancam. Ya, tapi sekali lagi, apa bimbingan Allah kepada Musa dan Harun? Kalau kamu menghadapi situasi, hatimu galau, cemas, takut, khawatir, tasbihlah kamu kepadaku yang banyak, berzikir bebas kepadaku yang banyak. 4 perkara akan aku berikan kepada kamu. Apa? Yang pertama, al-itmi'nan, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Ya, kalau hati kita tenang jemaah, ya, tidak cemas, pokoknya tentram, damai, insya Allah imun, kekebalan tubuh kita akan semakin baik. Jangankan pakar atau ahli kesehatan, ya, ahli apapun, salah satu cara untuk memperkuat imunitas kekebalan tubuh kita tuh harus hati kita tenang. Jangan galau, jangan cemas, ya, jangan marah-marah. Pokoknya setenang-tenangnya. Dan ternyata apa? Cara menentramkan dan menenangkan hati memang harus banyak berzikir. Surah 13 ayat 28. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang. Ingat, hanya banyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Jadi jemaah, jangan cemas terus, jangan takut terus, jangan galau terus. Hidup kan harus terus kita jalani. Emangnya enak menjalani hidup dengan cemas terus, takut terus? Ya, mari kita banyak bertasbih, kita banyak berzikir supaya hati kita tentram, supaya kita lambat laun bisa berdamai, bisa bersahabat, bisa berteman dengan keadaan walau tidak menyenangkan. Orang yang bisa berteman, bersahabat, berdamai dengan situasi yang tidak nyaman, Allah akan merubah situasi yang tidak nyaman menjadi berkah yang menyenangkan. Siapapun ditakdirkan oleh Allah tubuh nggak sempurna, mohon maaf, cacat, ya pasti nggak enak. Bener kan? Kan belum lama kita nonton Olimpiade Paralimpik di Jepang. Namanya Paralimpik, pesertanya yang tangannya hilang satu, yang kakinya hilang satu. Ya. Tapi mereka sadar lama-lama hidup kan harus dijalanin. Bener kan? Masa ngejalanin hidup cemas terus, takut terus. Ternyata ketika menerima keadaan itu dengan lapang, dengan ikhlas, akhirnya Allah merubah situasi yang tidak menyenangkan menjadi berkah yang menyenangkan. Buktinya mereka bisa berprestasi bahkan di kancah internasional. Paham jemaah?
Makanya kita harus berdamai dengan keadaan. Ya. Makanya saya di mana-mana pasif dulu, pasif ya. Karena ya level 1 namanya, level 1 udah ntar lama-lama normal. Ya, kalau orang nggak ngajak salaman saya diem, tapi yang ngajak salaman saya sambut dengan semangat. Nggak ada rasa takut lagi. Bahkan orang yang ngajak salaman terus pelukan, saya respon dengan pelukan juga. Hilangkan rasa cemas. Mari kita berteman, bersahabat dengan keadaan. Biar Allah rubah keadaan ini menjadi berkah yang menyenangkan. Tahu Mas Tukul kan ya? Mohon maaf kalau saya sebut nama. Tukul Arwana, tahu kan? Kenal sih belum pernah kenalan, tapi tahulah lewat ya tayangan reality show gitu kira-kira ya. Bukan empat mata. Bener kan? Masih ingat Mas Tukul ketika membuka acara, berjumpa lagi dengan Tukul Arwana. Kayak pamer bibir. Ya. Kenapa? Ya emang banyak orang, teman-teman dekatnya, netizen itu sering mencemooh bibirnya, bibir deso, ya, bibir dower kayak saya gitu, dikata-katain lah, diolok-olok. Tapi mari kita ingat-ingat, Mas Tukul saat diolok-olok fisiknya, ya, deso, kampungan, marah apa enggak? Marah apa enggak? Enggak marah, dia tetap bersahaja. Artinya apa? Ya emang Allah menciptakan saya dengan warna kulit begini, harus bagaimana lagi? Emang Allah menciptakan saya dengan bibir kayak begini, bagaimana lagi? Kalau ada orang ngatain bibir saya dower, kemudian saya ngambek, emang orang yang ngata-ngatain kan tujuannya saya ngambek, dia mah seneng saya menek, kan rugi saya. Ya, bener kan? Orang ngolok-ngolok itu biar dia marah. Begitu dia marah ya seneng banget. Nah, dia seneng, saya enak, rugi saya. Ternyata benar. Ya, tuntunan Al-Quran, tuntunan hadis itu nggak akan salah. Yang bisa menerima keadaan dengan ikhlas, dengan lapang, dengan senang, maka keadaan yang tidak menyenangkan akan dirubah menjadi berkah yang menyenangkan. Terbukti. 2014 Mas Tukul, 2015 sampai 2018 Mas Tukul menjelma menjadi presenter host dengan bayaran termahal. Sampai ngalahin Tantowi Yahya, Helmi Yahya, ya, Uya Kuya, Gilang Dirga, Irfan Hakim, Robi Purba, sampai Raffi Ahmad. Mas Tukul 2015 sampai 2018 itu bayarannya paling mahal. Ya, itu apa? Artinya ketika kita bisa lapang menerima keadaan, Allah akan rubah keadaan yang tidak menyenangkan menjadi berkah yang menyenangkan. Benar kan? Saya dulu, mohon maaf cerita diri ya, waktu kuliah, Masya Allah, ke depan tipis, ke belakang tipis, ke kanan tipis, ke kiri tipis, tinggi. Ya sekarang agak tebel nih, ke depan agak tebel, ke belakang agak tebel, ada ngurusin soalnya. Ya, dulu tuh banyak teman-teman yang ngolok-ngolok, si jangkung, mendingan kata si jangkung. Ada yang ngolok-ngolok saya tiang listrik. Wah, dulu saya marah banget dikata-katain tiang listrik, walaupun dia tinggi. Tapi lama-lama belajar ya juga ya, emang udah tinggi. Mereka seneng banget lah saya marah, emang tujuannya ngolok-ngolok biar saya marah, lah saya menek, rugi pan. Akhirnya saya harus menerima keadaan. Alhamdulillah Allah menciptakan saya tinggi. Kan kalau di kamar listrik mati, nggak harus repot-repot nyari kursi, nyari tangga. Begitu aja. Ya. Pesek mau kemana? Kalau menghidup-hidup pesek, dikatain pesek nggak usah marah. Bikin pantun aja. Beli kresek di Kota Batik, biar pesek yang penting asyik. Begitu. Itu artinya apa? Bersahabat. Berdamai dengan keadaan. Udah 2 tahun masa belum bisa damai. Ya, jadi sekali lagi hidup harus terus kita jalani. Kan nggak enak menjalani hidup takut terus, cemas terus, khawatir terus. Betul tidak? Ya, jadi sekali lagi jamaah rahimakumullah, bagaimana menentramkan hati, menenangkan hati
Apa kata Al-Quran? Banyak berzikir kepada Allah dengan bermacam-macam kalimat thayyibah dan banyak berzikir kepada Allah dengan membaca tasbih. Jelas tidak? Tuh. Poin nomor 1 tuh. Yang nomor 2, apa yang Allah janjikan kepada Musa dan Harun saat menghadapi situasi berat, banyak tasbih dan zikir. Allah mengatakan, inni asma'u wa ara. Ya, pokoknya saya akan menjaga keselamatan dan keamanan kalian berdua. Emang banyak yang udah dibunuhin sama Musa, tapi aku akan menjaga keselamatan dan kalian berdua. Subhanallah. Sudah banyak yang berguguran di era pandemi. Mari kita banyakin tasbih, banyakin zikir biar Allah menjaga keselamatan kita, menjaga keamanan kita. Betul tidak? Ya. Kita bersyukur di tengah pandemi yang sudah begitu banyak merenggut nyawa, sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat, masih diberi umur panjang. Ya, sehat dan umur panjang itu modal besar dari Allah. Jangankan tanpa hidup, mati, tanpa hidup kan mati. Ya, sakit aja kita udah nggak bisa berbuat maksimal. Bener kan? Orang udah sakit-sakitan, beramal soleh nggak bakal bisa maksimal. Orang lain ke masjid, dia di rumah. Orang lain bisa berbuat ini itu, dia udah nggak bisa. Makanya sekali lagi, nikmat sehat sama nikmat hidup itu modal besar yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan nikmat sehat dan nikmat hidup, kita bisa berbuat apa saja. Termasuk pada saat ini kita ada di sini karena kita sehat. Yang sakit mah belum tentu ada di sini. Kita ada di sini karena kita hidup. Yang udah meninggal mah udah di makam sono. Jadi tidak akan kita bisa berbuat apapun tanpa kedua nikmat ini. Mari kita syukuri nikmat sehat, nikmat hidup, panjang umur. Ya, semoga nikmat sehat dan hidup yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan untuk terus menambah pundi-pundi amal soleh. Jelas semua? Yang ketiga, apa yang Allah janjikan kepada Musa dan Harun? Kalau kalian banyak tasbih, kalian banyak zikir dengan macam-macam kalimat thayyibah, maka aku akan mempercepat ya terkabulkannya doa kalian. Oh, dahsyat banget ternyata tasbih. Ya, jadi tasbih dulu yang banyak, zikir dulu yang banyak, baru kita berdoa minta, gitu ya. Orang yang minta didahului tasbih terlebih dahulu yang banyak, didahului dengan zikir macam-macam yang banyak, ya, akan mempercepat terijabahnya doa. Makanya Allah menyanjung, memuji Nabi Yunus, ya, pada saat berada dalam perut ikan. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? Cuman satu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu tasbihnya Nabi Yunus. Ya, apa kata Allah? Di surah 37 jamaah, surah As-Saffat ayat 143 ayat 144. Falaula annahu kana minal musabbihin. Hai Yunus, sekiranya kamu tidak memperbanyak tasbih. Yunus, sekiranya kamu tidak memperbanyak tasbih. Allah tidak mengatakan sekiranya kamu tidak memperbanyak zikir. Tapi sekali lagi, Allah mengatakan sekiranya kamu Yunus tidak memperbanyak tasbih, lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka kamu akan berada di perut ikan sampai kiamat. Faktanya sampai hari ini belum kiamat. Faktanya Nabi Yunus sudah diselamatkan oleh Allah. Berarti berdoa didahului tasbih, berdoa didahului dengan zikir macam-macam akan mempercepat terkabulnya doa. Ya, asal, sekali lagi asal saat kita berzikir, bertasbih dihayati betul.
Karena makna subhanallah, tasbih, maha suci Allah. Allah itu nggak ada salahnya, nggak ada cacatnya, nggak ada kurangnya, nggak ada khilafnya, nggak ada luputnya. Yang salah aku, yang banyak kekurangan aku, yang sering hilaf berbuat salah dan dosa aku. Tapi ya Allah, jangan kekuranganku, jangan khilafku, jangan salahku, jangan sampai dosaku Engkau jadikan menjadi penghambat terkabulnya doaku. Jadi pada saat kita baca subhanallah itu udah berdoa sebenarnya, dengan penuh pengakuan, jangan sampai maksiatku, dosa-dosaku Engkau jadikan penyebab tertolaknya doaku ya Allah. Ternyata Nabi Yunus hanya menggunakan itu, hidup dalam 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan air, kegelapan perut ikan. Kebayang coba siapa yang bisa nolongin? Ikan bisa nolong manusia berarti ikan gede. Namanya ikan gede pastilah di air dalam, nggak mungkin ikan besar di air dangkal. Berarti apa? Ya hidup dalam 3 kegelapan, air, malam, perut ikan. Kebayang? Nabi Yunus hanya mengatakan, ya cuma Engkau lah yang bisa nyelamatin aku, Rob. Engkau yang bisa menolong aku, nggak ada yang lain. Dengan kesempurnaanmu, dengan keagunganmu, dengan maha sucimu, dengan maha besarmu, tolong ya Allah, jangan dosaku, salahku, kekuranganku Engkau jadikan penghalang untuk tidak menerima doa-doaku. Jelas kan? Makanya sekali lagi di surah As-Saffat surah 37 ayat 143-144 itu pujian Allah, sanjungan Allah kepada Nabi Yunus. Coba kalau kamu nggak banyakin tasbih sampai kiamat kamu ada di situ, gitu kira-kira. Ya, mari kita sempurnakan jamaah usaha-usaha lahiriah kita. Ya, ikhtiar-ikhtiar lahiriah kita. Apa sih usaha lahiriah yang udah kita lakukan hampir 2 tahun ini? Makan yang memenuhi standar kesehatan udah, vitamin, protein, betul kan? Udah kita lakukan semampu kita. Maskeran udah selama ini, social distancing selama ini, jangan berkerumun udah selama ini, ketemu tidak salaman udah selama ini. Mari kita sempurnakan dengan ikhtiar batin. Apa ikhtiar batin? Ya doa. Ini doanya. Kalau ikhtiar lahiriah sudah kita lakukan, ikhtiar batiniah, doa udah kita lakukan, baru kita tawakal kepada Allah. Dan kita semuanya harus optimis, harus yakin, dan berbaik sangka kepada Allah. Ya, jangan sampai siapapun, mohon maaf nih ya, dengar berita di televisi, ya, ada postingan dari mana, atau dapat berita dari mana, katanya COVID bakal ada gelombang ketiga ya. Terus kayaknya nyautin, sepertinya sih iya kali ya. Itu namanya pesimis. Dengar-dengar COVID malah sampai 2024. Ya Allah, masa sih? Emang begitu? Nah, itu namanya orang udah berburuk sangka kepada Allah. Ya, detik ini, saat ini saya mengingatkan kita semua bahwa hidup harus selalu optimis. Al-Quran surah Ad-Dariyat surah 51 ayat 23. Fawarabbis samai wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Ya, surah 51 Ad-Dariyat ayat 23. Demi aku, kata Allah, yang menciptakan langit dan bumi. Demi itu artinya apa sih jemaah? Sumpah. Artinya sumpah itu apa? Meyakinkan. Ya, makanya orang yang diminta untuk memberikan kesaksian di sebuah proses persidangan pasti akan disumpah dulu. Supaya apa? Supaya semua yang diucapkan meyakinkan jaksa, meyakinkan hakim. Allah sampai bersumpah dengan dirinya, demi aku yang menciptakan langit dan bumi, innahu lahaq, sungguh akan menjadi benar, sungguh akan menjadi kenyataan.
mislama annakum tantikun, sama persis dengan apa yang kamu katakan berulang-ulang. Tantikun fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan waktu kini dan akan datang, digabung jadi satu. Sekarang yang akan datang digabung jadi satu. Itu artinya continue, istimrar. Saya yakin semua kita pernah mendengar ya dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku, kata Allah, akan mengikuti sangkaan hambaku kepadaku. Betul tidak? Ya wis, kalau begitu kita berprasangka baik aja. Ya katanya COVID ada gelombang ketiga. Siapa bilang? Nggak ada, selesai kok. Insya Allah pulih, nggak lama lagi. Harus begitu, ulang-ulang. Katanya malah sampai 2024. Ya Allah, sekarang aja udah lelah, udah capek. Betul tidak? Selesai. Ulang-ulang. Kata Allah, apa yang kamu katakan berulang-ulang akan menjadi kenyataan. Syekh Abdurrahman Sudais, imam besar Masjidil Haram, itu waktu anak-anak, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis kitab Sirah Nabawiyah Ar-Rahiqil Makhtum, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, penulis sejarah kota Mekah dan Madinah, menuturkan Abdurrahman waktu kecil tuh nakal banget, bandel banget. Mungkin bahasa kampung mah bahasa lebay, kerok. Jadi kalau ada kegaduhan dengan teman-teman seusianya, tuh Abdurrahman pasti yang bikin ulah. Siapa yang nangis? Hari. Kenapa? Mainannya dihancurin. Masya Allah. Sama siapa? Abdurrahman. Nakal. Terus siapa lagi nangis sampai kelojotan begitu? Miftah. Kenapa? Di Smackdown. Sama siapa? Abdurrahman. Pokoknya kalau ada kegaduhan dengan teman-teman seusianya, Abdurrahman tuh pastilah menjadi penyebab. Nggak nanggung-nanggung. Ibu dari teman-temannya itu sampai sering komplain sama ibunya Abdurrahman. Yang mainannya hancur ya minta diganti. Yang di Smackdown sampai harus dia bawa ke rumah sakit minta ditebus. Apa kata sang bunda memberikan nasihat kepada anak kesayangannya? Abdurrahman, kalau main jangan nakal dong sayang, bareng ya, akur ya, biarin. Emang dia anak nakal? Dinasihatin lembut, biarin. Dibilangin mama baik-baik, biarin. Bodoh. Yang baik ya sayang, suka-suka aku. Kira-kira kalau kita sekarang anak dinasihatin baik-baik, jawabannya biarin, badak, bodoh, suka-suka aku. Ini enaknya anak kayak gini diapain coba Pak? Diapain coba? Jewer lah, cubit lah, tabok lah, kata-katain lah. Bahkan tidak sedikit orang tua yang marah sama anaknya kayak gitu tuh, keluar dari mulutnya sumpah serapah. Biar mampus lo, kelides kereta lo, kesember petir lo. Ntar mampus beneran, kecemplung semur beneran, kesambar petir beneran, nangis juga. Makanya mari kita belajar dari ibunya Abdurrahman. Apa yang dikatakan sang bunda ketika anak dinasihatin jawabannya kayak begitu? Anak dibilangin baik-baik kok malah biarin, badak, bodoh, suka-suka aku. Ya wis mamah doain kelak kamu gede jadi imam Masjidil Haram. Tiap kali marah yang keluar dari mulutnya, kelak kamu jadi imam Masjidil Haram. Tiap kali kesel, kelak jadi imam Masjidil Haram. Jadi bahkan imam-imam Masjidil Haram, Nabawi, Mekah, Madinah yang paling terkenal adalah Abdurrahman Sudais, karena beliau adalah mudir, pimpinan imam-imam dari kedua masjid suci. Pada waktu kecil mah nggak nyangka anak bandel kayak gitu kok jadi orang kayak begini ternyata. Ternyata apa? Tidak lepas dari kata yang diulang-ulang oleh sang bunda. Jadi kata yang diulang-ulang tuh jadi doa jemaah. Katanya ada COVID lagi, kayaknya sih begitu. Ya udah kalau semua ngomong COVID lagi ya jadi COVID. Mau emang? Udah lelah jemaah, udah capek, ya, jenuh, bosan, betul kan? Belajar mengajar online terus, ya kan? Yang ngajar ngomong berbusa-busa, yang dengerin tiduran.
Sekolah bayar full, tapi yang capek emaknya di rumah. Kalau punya anak satu, punya anak 3 SD KB, kan handphonenya 3. Yang ini manggil ma, yang ini manggil ma, yang ini manggil ma. Sekolah bayar terus, tapi yang capek emaknya di rumah. Ini pokoknya nggak nyaman. Ya. Anda punya kios di TC, tapi nggak ada yang datang. Emang enak pedagang nggak ada yang beli. Ya. Jadi serba nggak nyaman kita. Makanya apa? Cukup ya Allah. Kalau perlu COVID jangan sampai Desember. November selesai ya Allah. Semua kita ngomong, selesai ya Allah. Normal ya Allah. Pulih ya Allah. Harus kayak begitu. Kepada manusia kita percaya. Dia ngomong kita percaya. Dia ngomong kita percaya. Masa sama Allah Al-Quran kita nggak percaya? Allah mengatakan, "Fawarabbis sama'i wal ard innahu lahaqqum mislama annakum tantiqun." Makanya saya senang karena saya di masjid di mana-mana, ya ceramahnya ini dulu nih. Ingin membangkitkan semangat, jangan putus asa. Ya optimis karena Allah akan ngikutin sangkaan kita. Kalau sangkaan kita baik, baik. Kalau sangkaan kita Covid selesai, selesai. Kalau kita sangkanya Covid lanjut, ya lanjut. Ya Allah yang bilang. Ya. Makanya kita jangan terlalu kaku. DKM, pengurus masjid nggak usah kaku. Ya, melihat orang datang jamaah nggak pakai masker suruh pulang, nggak pakai masker pulang. Itu artinya kita belum bisa bersahabat. Ya, kalau perlu nggak pakai masker siapin. Ada beberapa masjid, ada orang datang nggak pakai masker, kasih masker baru, masjid nyiapin, DKM nyiapin. Jangan diusir. Paham tidak jemaah? Ya, alhamdulillah ya. Tadi salatnya udah rapet, masya Allah. Saya udah senang sekali, ya kan? ITC aja udah rapet, Pak. Ya. Perkantoran juga udah rapet safnya. Kenapa? Ya, pemerintah udah mengumumkan. Maknanya kan kita juga ngikutin, walaupun nggak tersirat. Konser musik skala besar sudah diizinkan oleh pemerintah. Pertanyaannya, konser musik yang datang berapa orang? 100, 200, kan ribuan. Durasinya berapa lama? Dari jam segini sampai subuh. Ke masjid berapa lama? Taruh setengah 6, jam setengah 8 pulang. Cuman segini. Kalau itu aja boleh, masih ini nggak boleh. Gitu kita memahaminya. Pesta skala besar sekarang udah boleh. Jadi bapak ibu yang mau mantu, mau pesta silahkan, udah boleh. Jelas ini jamaah? Udah bisa ya. Begitu cuma. Apalagi MUI juga ada support ya. MUI Majelis Ulama Pusat mengatakan menghimbau kepada kaum muslimin ya untuk merapatkan saf kembali ya. Jadi yo ya kan apalagi sekarang udah level 1, insya Allah level 1 bentar lagi selesai jemaah. Amin dong. Amin. Bentar lagi selesai. Bentar lagi pulih. Normal. Bahkan kita mohon kepada Engkau ya Allah, kembalikan situasi normalnya lebih baik daripada sebelum Covid. Harus begitu kita mintanya. Ya. Jadi sekali lagi pegang betul tuh firman Allah surah 51 khususnya tadi ya untuk membangun semangat gairah supaya kita tidak pesimis, tidak cemas terus, tidak khawatir terus, tapi kita punya gairah, punya semangat insyaallah ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, dan yang terakhir apa yang Allah janjikan kepada Musa dan Harun, kalau kalian menghadapi situasi berat ya, kalian takut nyawanya hilang ya, banyak tasbih, banyak zikir, maka aku tidak akan menimpakan kepada kalian yang lebih berat lagi. Masya Allah ya. Ini Covid 1 tahun 10 bulan mau lanjut apa udahan Pak? Udahan, alhamdulillah. Lanjut apa udahan? Udahan ya Allah, udahan ya Allah. Udah ya Allah udah capek Rob. Capek ya Allah. Sama Allah ngeluhnya, jangan sama manusia. Udah capek Rob. Udah lelah Rob. Kita ingin sholat yang normal, ingin pengajian semuanya pada hidup lagi.
di masjid, majlis taklim ibu-ibu, yang sekolah, yang kursus, yang privat, yang bimbel, yang bekerja, betul tidak? Ingin normal semua, ya Allah. Udah capek, Rabb. Udah lelah, Rabb. Engkau yang menurunkan COVID ini, yang Engkau lah yang bisa mengangkat. Engkau yang menciptakan, Engkau lah yang bisa melenyapkan. Engkau yang mengadakan, Engkau lah yang bisa menghilangkan. Rabb, gak ada yang bisa melakukan ini semua kecuali Engkau, ya Allah. Kalau perlu senetes-netesnya air mata sebanyak-banyaknya. Masa sih kalau kita semuanya memanjatkan doa yang sama, gak ada satupun doa kita yang langsung menembus aras Allah. Apalagi ini bapak-bapak sepuh-sepuh, insya Allah lah udah sangat dekat sama Allah, udah jauh dari hura-hura, apalagi perbuatan maksiat. Hura-hura aja udah enggak, apalagi maksiat. Masa doanya enggak nembus aras? Asal kita kompak. Makanya sekarang tiap habis sholat wajib, tiap habis sholat duha, terlebih habis sholat malam, apapun yang kita minta, tolong selipkan ada doa di antara kita yang sama. Apa doa yang sama? Agar situasi cepat normal. Ya, mau minta umur panjang, rezeki yang banyak, silakan. Tapi ya Allah, ada yang sama, lenyapkan COVID ya Allah, angkat COVID ya Allah, hilangkan COVID ya Allah. Gak ada yang bisa melakukan ini kecuali Engkau ya Allah. Masa sih doa sebanyak ini gak ada yang nembus langit? Jelas tidak? Jadi asal kita kompak, serempak, keroyokanlah, kira-kira begitu. Nah jemaah yang dirahmati Allah, itulah 4 poin ya hikmah tasbih dan dzikir pada saat kita menghadapi situasi yang begitu berat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.